sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Cobaan apa lagi ini? Kabar duka sangat mendadak. Semuanya bisa menangis melihat kabar ini. Indra Syafri bisa aja menderita gara-gara ini. Ya, pasukan timnas Indonesia U24 di Asian Games mendapatkan kabar yang sangat mengagetkan dan mengejutkan. Persis Solo menyampaikan permintaan maaf tidak bisa melepas Ramadan Sananta ke timnas U24 Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi skuad Persis yang banyak ditinggal pemain di sektor depan. Merujuk pada surat nomor 3630/AGB/560/IX2023 perihal pemanggilan pemain tim nasional Asian Games Indonesia yang dikirimkan oleh PSSI ke Persis pada 12 September 2023. Bersama dengan rilis ini, Persis memberikan respon sekaligus mengajukan permohonan maaf karena pemain atas nama Muhammad Ramadan Sananta akan tetap bersama tim untuk mengikuti kompetisi Liga 1 mendatang, tulis Persis. Keputusan ini kami ambil dengan mempertimbangkan peran vital Sananta dalam tim untuk melakoni kompetisi Liga 1. Sekaligus menimbang kondisi tim yang sedang memiliki opsi terbatas untuk pemain di posisi penyerang. Saat ini ada 3 penggawa lini serang Persis yang harus absen, yakni Irfan Jauhari mesti menepi karena menderita cedera ACL pasca memperkuat tim nasional Indonesia di ajang AFF U23. Arkan Kakak harus menjalani training camp di Jerman guna persiapan Piala Dunia U17. Dan Fernando Rodriguez harus bertolak ke Spanyol untuk keperluan keluarga, tulis Persis. Malaysia tampak mulai panik rawan disalib. Ranking FIFA Timnas Indonesia makin baik bersama Shin Tae-yong. Media Malaysia Makan Bola menyoroti perkembangan Timnas Indonesia yang cukup pesat hingga mulai mendekati ranking FIFA Harimau Malaya. Timnas Indonesia memang mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah tampil cukup bagus dalam laga FIFA Matchday periode September 2023. Dalam artikel Makan Bola dengan judul Indonesia Hampiri Kedudukan Malaysia itu dijelaskan kenaikan ranking skuad Garuda. Indonesia berhasil mengumpulkan tambahan plus 5, 41 poin sekaligus mengumpulkan 1052.87 poin sejauh ini dari kemenangan atas Turkmenistan tersebut. Tim menunjukkan perkembangan yang cukup positif menjelang kick-off Piala Asia di Qatar tahun depan, tulis Makan Bola. Terima kasih Shin Tae-yong dan layak diperpanjang sampai Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Kejam dibalas kejam. Karma tragis itu akhirnya datang juga. Pendukung Vietnam Auto menangis kejang melihat kondisi pemainnya di Asian Games 2023. Vietnam diberi lapangan latihan dekat kebonan di Cina. Kasian banget. Sebelumnya Vietnam sudah kena masalah ketika datang di Cina. Tepatnya ketika berada di bandara karena kehalang masalah paspor. Mereka harus mengalami nasib mengenaskan berjam-jam di bandara. Tentu fisik mereka terkuras gara-gara hal bodoh ini. Di sisi lain, Vietnam diprediksi bakalan hancur lebur di Asian Games kali ini. Karena pemain yang mereka bawa tergolong masih usia remaja. Apalagi mereka akan menghadapi tim kuat seperti Arab dan Iran. Mayoritas pemain mereka berusia 19 hingga 20 tahun. Yes, alhamdulillah. Shin Tae-yong gak ada capeknya. Putuskan tidak pulang ke Korea, pimpin Timnas Asian Games bareng Indra Syafri jadi tuntutan saya ke PSSI. Di sisi lain, meski ajang yang diikuti sudah selesai, Shin Tae-yong dikabarkan tidak pulang ke Korea Selatan saat ini.
Ia hanya tengah beristirahat usai menjalani kurang lebih sebulan tanpa henti memimpin timnas di 3 ajang. Coach Shin Tae-yong tidak pulang kampung ke Korea Selatan, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Dia masih ada di sini, tambahnya. Banyak yang menduga Shin Tae-yong turut menyertai timnas U24 Indonesia yang bakal berangkat ke Hangzhou, China, untuk ikut Asian Games 2022. Tim ini akan dipimpin Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Namun Sumarji belum bisa memastikan Shin Tae-yong ikut ke China atau tidak. Sejauh ini belum ada jadwal dia Shin Tae-yong ke China, kata Sumarji. STY bisa saja ikut ke China seperti saat ia menonton SEA Games 2023 lalu di Kamboja untuk mendukung timnas U22 Indonesia yang juga dilatih Indra Syafri. Shin Tae-yong menunjukkan dukungannya walau ia tengah tak bertugas untuk timnas Indonesia. Sandy Walsh bermimpi ke Piala Dunia bersama timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Baik timnas Indonesia, Sandy Walsh sudah tidak sabar kembali ke skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menjalani putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Pada leg pertama yang digelar 12 Oktober, timnas Indonesia akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara pada leg kedua tanggal 17 Oktober pihak Brunei Darussalam belum menentukan venue pertandingan. Jika timnas Indonesia menang maka mereka akan masuk ke grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Mereka akan berduel untuk merebut satu tempat di babak kualifikasi putaran ketiga. Mendengar kabar ini, Sandy Walsh sangat antusias. Dia tidak sabar untuk bertandingan di SUGBK yang bisa menampung hingga 70.000 penonton. Berbicara dengan komposisi pemain timnas Indonesia, Sandy cukup optimis. Dia menilai bahwa pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong akan bisa membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan dia yakin bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bermain di Piala Dunia suatu saat nanti. Kami ingin pergi ke Piala Dunia dan dengan skuad yang ada saat ini, saya yakin kami memiliki kesempatan, tambahnya. Pemain asal klub Cafe Mechelen ini menegaskan bahwa jika mereka bisa bermain di Piala Dunia maka akan jadi sebuah sejarah. Kami ingin membuat sejarah. Jika kami berhasil, kami akan menjadi legenda hidup. Sepak bola sangat populer di Indonesia. Basis penggemarnya sangat fenomenal, pungkasnya.